Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Rinaldi Edward Purba akan menjelaskan secara ringkas mengenai laporan bacaan saya yang berjudul Apakah Yudaisme dan Helenisme merupakan dualisme yang antitetik dalam pemikiran Paulus? Baik, kita akan memasukinya. Artikel ini merupakan sebuah ringkasan dan juga sebuah evaluasi dari antologi yang diedit oleh kaum cendekiawan Perjanjian Baru. Artikel ini berisi perdebatan baru tentang isu lama Yudaisme dan juga Helenisme sebagai dualisme antitetis dalam pemikirannya Paulus. David Anne menjelaskan penafsirannya dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai yang kelima ayat yang ke-10 digunakan sebagai contoh penafsiran yang mencoba melampaui dualisme ini. Kita akan memasuki catatan-catatan historis mengenai dualisme yang antitetik tersebut. Membicarakan Yudaisme dan Helenisme sebagai dualisme yang bersifat antitetik adalah sesuatu yang bersifat biasa dan hal ini sudah lama untuk dibahas. Menurut Baur, teks Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 jelas memuat ataupun membahas mengenai golongan Yunani dan juga golongan Ibrani yang ada di Yerusalem. Perbedaan yang terlihat dari golongan ini bukan hanya sekedar pertengkaran mengenai jatah kesejahteraan para janda dari kedua belah pihak, melainkan ada juga perbedaan teologis yang sangat-sangat fundamental. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan yang pasal 5 ayat yang ke-10, David Ain menjelaskan bahwa Paulus menggunakan campuran motif-motif antropologis dan eskatologis dari Helenisme, Yudaisme awal, dan juga kekristenan dalam rangka mengusulkan sebuah jalan keluar dari keterangan di antara aspek-aspek internal dan juga eksternal pengalaman hidup Kristiani sehari-hari. Ada beberapa antitesa yang digunakan oleh Paulus untuk mempertentangkan keadaan sekarang dan keselamatan yang akan datang di masa depan yang diambil dari Helenisme itu. Kita lihat pada poin yang pertama, yaitu dalam bahasa aslinya ho exo anthropus kontra ho eso. Artinya manusia luar kontra manusia dalam, ataupun manusia lahiriah kontra manusia batiniah. Yang kedua yaitu ta blepomena kontra tame blepomena, yang kelihatan kontra yang tidak kelihatan. Kemudian yang ketiga proskairos kontra aionios, yang tidak kekal kontra yang kekal. Kemudian yang keempat yaitu he epigeios oikia kontra oikia aionois entois auronois, rumah di bumi kontra rumah kekal di sorga. Kemudian yang terakhir yaitu gumnoi dan ekdusastai kontra endusamenoi dan ependusastai, yang artinya telanjang dan tidak berpakaian, dalam arti tidak berbadan kontra berpakaian dan mengenakan pakaian. David N menjelaskan bahwa dalam pasal yang keempat ayat 16 ini, yaitu ho exo anthropus dan ho eso anthropos ini adalah bersifat antitetis yang mengandung pengertian yang bertentangan ataupun mengandung konflik. Dalam 2 Korintus ini dikatakan bahwa ho exo anthropus sebagai merosot, sedangkan ho eso dikatakan dibaharui dari hari ke hari. Merosot dan dibaharui dari hari ke hari. Tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan. Hal ini memperlihatkan bahwa ho exo anthropus ini adalah metafor bagi tubuh fisik yang dikuasai oleh kelemahan, penyakit, usia lanjut, bahkan pada titik kematian. Namun tubuh ini ataupun tubuh fisik ini tidak digambarkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya adalah jahat ataupun sebagai lawan dari ho eso anthropus. Meskipun di luar dan manusia luar dan manusia batin berada dalam ketegangan. Kemudian kita masuk pada pemahaman berikutnya dalam pasal yang ke-51 menurut Anne, yaitu dari rumah di bumi menuju rumah yang di sorga. Dalam ayat ini Anne ingin menjelaskan bahwa kelak kenyataan sorgawi yang akan didiami oleh orang Kristen, yaitu apabila mereka sudah mengalami yang namanya kematian, maka ia akan berjumpa dengan orang-orang Kristen yang sudah meninggal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk pada pasal yang kelima ayat 3, yaitu Anda mengatakan seperti ini: meskipun kita tidak berpakaian,
kita tidak kedapatan telanjang. Rumah itulah menurut Anne tubuh kita yang baru. Anne mengatakan bahwa rumah itu adalah tubuh kita yang baru. Anne memperlihatkan bahwa orang percaya yang meninggal dunia menanggalkan tubuh fisiknya yang bersifat fana, dan ia akan masuk ke dalam kediaman yang baru di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian pada yang terakhir yaitu di rumah ataupun enemein atau pergi dari rumah ekdemein. Ini kita lihat dalam pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Yang menjadi tekanan dalam nats ini adalah kehadiran seseorang di hadapan pengadilan Kristus di sorga. Di sini tidak disinggung parusia dan kebangkitan. Anda secara keseluruhan menyimpulkan bahwa 2 Korintus ini adalah penekanan Paulus mengenai lokasi, mengenai tempat orang yang percaya yang telah meninggal di sorga, tempat yang dianggap oleh orang Yunani dan Romawi sebagai tujuan jiwa sesudah terpisah dari tubuh. Sekian.